Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Gizi B 2020 yang beranggotakan Diandra Safira, Magdalena Ardila Ahmad, Mutiara Anjani, dan Ginesania Almadani. Di sini kami akan menjelaskan tentang tipe-tipe komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada definisi komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Sedangkan DeVito berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam satu organisasi. Page dan Fowles berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi adalah suatu perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi serta bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa bertukar makna. Dari pendapat ahli mengenai definisi komunikasi organisasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpin organisasi. Tipe-tipe komunikasi organisasi. Yang pertama, ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang berorientasi pada tujuan organisasi meliputi segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan dalam organisasi. Contohnya, berita resmi yang ditujukan ke pelanggan lewat siaran pers. Sedangkan komunikasi informal terjadi antara karyawan atau dalam kelompok kecil. Contohnya, interaksi cepat antara karyawan dan pelanggan atau mitra. Yang kedua ada komunikasi terarah, komunikasi ke bawah, komunikasi dari tingkat atas ke bawahan. Contohnya, pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, informasi, penjelasan, perintah, pengumuman, rapat, dan majalah intern. Lalu ada komunikasi ke atas, komunikasi dari tingkat bawah ke atasan. Contohnya, staf memberikan laporan, saran-saran, pengaduan, kritikan, dan sebagainya kepada pimpinan tentang pekerjaan atau bisnis perusahaan. Ada komunikasi terarah. Komunikasi horizontal terjadi antara karyawan yang berada pada level hierarki yang sama atau departemen atau posisi yang sama. Contohnya, komunikasi antar manajer, antar sekretaris, dan internal audit, antar kepala departemen, antar divisi, dan sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Terjadi di antara anggota organisasi atau di antara seluruh perusahaan dalam kelompok kecil orang. Contohnya, pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi antar pimpinan organisasi atau perusahaan dengan halayak umum di luar organisasi. Contohnya, majalah, press release, artikel surat kabar atau majalah, pidato, konferensi pers, dan lain-lain. Yang keempat, ada komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan dapat terjadi antara dua orang dalam kelompok kecil atau bahkan di antara seluruh anggota organisasi. Contohnya ketika gathering atau annual meeting. Sedangkan komunikasi tertulis di lingkungan bisnis bisa terlihat dalam bentuk dokumen penting. Contohnya kontrak atau dokumen keuangan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.